Yang kedua, kalau kita lihat demonstrasi tadi, terlihat nggak bendera merah putih? Tidak ada. Yang ada adalah bendera-bendera yang sering dipakai oleh kelompok-kelompok pro khilafah. Ini demonstrasi di negara Kesatuan Republik Indonesia atau di Yaman ya? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, hari Senin tanggal 12 September 2022 ada ancaman demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh kelompok yang menamakan dirinya Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR). Ini inisiatornya atau pemegang komandonya ini menantunya Rizik Syihab yang menjadi ketua umum FPI Reborn. FPI Reborn itu namanya Front Persaudaraan Islam. Si kecil unyu-unyu ini namanya Muhammad Habib bin Alatas. Begitulah, saya tidak terlalu mengenal yang bersangkutan karena rekam jejaknya juga tidak terlihat. Nah, menjadi sangat terkenal karena menjadi menantu seorang Rizik Syihab. Dalam orasi awalnya dia begitu menggebu-gebu akan mengerahkan massa jutaan mengepung istana. Dan pesertanya ya, tetap aja dalam kelompok mereka lah. FPI Reborn, FPI Gaya Baru, kemudian ada PA 212, terus kemudian ada Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama, dan kelompok-kelompok grup petamburan lah yang pasti. Ini digaungkan di mana-mana, melalui media sosial, media mainstream, seolah-olah akan terjadi demo besar-besaran tanggal 12 September yang lalu. Nah, untuk melihat demonya seperti apa, saya akan mengajak Anda melihat video berikut ini. Belum selesai, saudara. KM 50 masih tersisa banyak yang menjadi teka-teki kita. Allahu Akbar. Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Siap untuk mengawasi KM 50. Siap untuk mengawasi kasus KM 50. Takbir. Di patung kuda saat ini bentrok. Belum diketahui penyebab awal terjadinya bentrokan ini, namun tadi sempat salah satu rombongan massa dipaksa dipukul mundur begitu. Nah, sahabat Indonesia sudah melihat videonya. Kesimpulan saya, ternyata ancamannya tidak sesuai. Jumlahnya tidak jutaan. Hanya beberapa ratus orang atau paling banyak 1000 atau berapa ribu orang lah. Nggak banyak. Dan kemarin kebetulan saya ada kegiatan di Jalan Merdeka Utara yang bersinggungan dan sama dengan Istana Merdeka. Tidak ada satu butir pun manusia Gerakan Nasional Pembela Rakyat. Rakyat yang mana? Ancamannya jelas,
akan terus bersuara memprotes kenaikan BBM bersubsidi. Meskipun saya juga dalam barisan yang tidak bersetuju dengan kenaikan BBM, tapi saya tidak akan melakukan demonstrasi. Kita lebih baik melakukan masukan-masukan kepada pemerintah agar nantinya BBM ini bisa disesuaikan kembali atau diturunkan kembali. Nah, ini satu. Yang kedua, kalau kita lihat demonstrasi tadi, terlihat nggak bendera merah putih? Tidak ada. Yang ada adalah bendera-bendera yang sering dipakai oleh kelompok-kelompok pro khilafah. Ini demonstrasi di negara kesatuan Republik Indonesia atau di Yaman ya. Di Arab Saudi aja tidak mungkin berani seperti ini. Ini negara apa? Negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara Islam. Tidak ada bendera merah putih. Kalau begitu rakyat yang mana yang diperjuangkan oleh Gerakan Nasional Pembela Rakyat? Intinya ancamannya Hussein Alatas ini ancaman gertak sambal yang tidak terbukti. Yang terjadi malah mereka bentrok sesama pendemo oleh kelompok lain. Berantem mereka, beradu fisik, beradu komando, siapa yang paling top di antara pendemonstrasi. Sahabat Indonesia, dalam kejadian kemarin itu saya dapat menganalisis bahwa ternyata kekuatan mereka semakin mengecil. Isu kenaikan BBM yang seharusnya mungkin seksi untuk dijadikan panggung untuk demonstrasi dan menunjukkan kekuatan, ternyata tidak ada buktinya. Jadi kita dapat menganalisis ternyata kekuatan mereka lambat laun terkikis juga. Atau mungkin tidak ada tokoh-tokoh yang hebat seperti Rizik Syihab, mungkin. Tapi kembali saya harus sampaikan bahwa tetap saja negara harus waspada. Tidak boleh kelompok-kelompok yang sering mengibarkan bendera-bendera yang sering dibawa oleh kelompok khilafah ini tetap merajalela dan meracuni masyarakat Indonesia. Kita harus waspada, tidak bisa diam saja. Karena orasi-orasi mereka pun sudah destruktif. Alih-alih mereka ingin pemerintah menurunkan harga BBM, ujungnya apa? Turunkan Jokowi. Ini kan sebetulnya tidak terlalu nyambung. Karena apa? Isu itu sudah berulang kali dipakai oleh mereka. Turunkan Jokowi dalam berbagai masalah yang dijadikan panggung oleh mereka. Setiap ada masalah dan mereka turun ke lapangan, mereka selalu ujungnya turunkan Jokowi. Jadi tidak nyambung. Jadi artinya apa? Mereka hanya berselancar di atas isu-isu yang viral. Jadi sahabat Indonesia, artinya kita sedikit lega, meskipun harus tetap waspada, bahwa kelompok mereka sudah mulai mengempis. Tidak lagi seperti dulu zaman ada Munarman atau mungkin zaman ada Rizik Syihab. Mungkin masyarakat Indonesia sudah mulai banyak tersadar bahwa gerakan mereka tidak murni gerakan yang tulus untuk membela rakyat. Gerakan yang hanya untuk pencitraan dan melakukan gerakan-gerakan dengan memakai simbol-simbol agama. Agama kembali lagi dijadikan alat politik. Saya protes keras sebagai orang Islam karena agama Islam yang mulia ini kembali lagi dijadikan alat untuk kepentingan politik. Tapi sahabat Indonesia, inilah yang terjadi. Saya semakin
jelas melihat bahwa kelompok-kelompok mereka memang bukan kelompok yang pro NKRI. Buktinya jelas dalam demo tidak ada bendera merah putih. Yang ada bendera-bendera yang sering dibawa oleh kelompok-kelompok pro khilafah. Artinya mereka tidak murni ingin memperjuangkan kepentingan rakyat. Mereka hanya berselancar di atas kasus yang sedang membelit rakyat. Itu yang terjadi sekarang. Jadi opini ini saya berikan untuk gambaran kepada kita semua bahwa kita harus mulai cerdas menganalisis masalah, jangan terprovokasi oleh mereka karena kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan ancaman mereka. Jadi ini mungkin juga keberhasilan dari aparat keamanan, mungkin intelijen yang berhasil mengempiskan mereka. Ini mungkin harus kita apresiasi juga. Aparat intelijen kita sudah mampu untuk memotong simpul-simpul mereka sehingga mereka tidak mempunyai kekuatan yang bisa dibangga-banggakan lagi. Ini yang ingin saya sampaikan. Baiklah sahabat Indonesia, ini hanya sekedar ulasan kecil saja. Mudah-mudahan ini mendapat perhatian dari Anda dan kita kembali lagi untuk mengikuti masalah-masalah aktual berikutnya. Terima kasih. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi SK.